Oke, shalom. Shalom. Selamat pagi semuanya. Salam dari Timor Leste. Senang pagi hari ini bisa ada di ruangan ini lagi. Saya menyapa semua saudara yang ada di Facebook Harvest Academy, yang ada di YouTube Harvest Academy maupun Instagramnya, dan juga tentu yang ada di dalam Zoom. Haleluya. Apa kabar semua? Sudah ngopi? Belum ya? Ngopi aja sendiri. Iya, jangan tegang, santai kakak, santai. Haleluya, luar biasa. Karena kalau kita tegang, kita bingung. Ini firman tidak masuk-masuk. Jadi mesti santai. Biar dia masuk, nah langsung hidup di dalam setiap kita begitu. Iya, puji nama Tuhan. Haleluya, senang sekali. Saya teringat akan Maria ketika Yesus datang ke Betania, maka Maria mengambil sebuah posisi yang terbaik. Duduk di kaki Yesus. Marta, kau mau sibuk-sibuk, sudah terserah. Nah, begitu. Jadi Marta, ya mungkin terlihat seperti, mungkin Marta bilang, Maria kau ini tidak mau bantu saya. Begitu. Tapi Maria tahu ini kesempatan terbaik. Kapan lagi Yesus ada di sini. Nah, saya berdoa dan berharap kita semua dalam Zoom ini pun, maupun di linknya yang lain, kita beranggap bahwa pagi hari ini Yesus ada di sini dan ini kesempatan kita untuk mendengarkan apa yang Tuhan mau. Nah, pagi hari ini saya mengajak kita bersama-sama untuk belajar firman Tuhan dari Yohanes pasal 3 ayat 16. Yap, Yohanes pasal 3 ayat 16. Saya percaya bahwa semua kita sudah hafal dengan ayat ini. Bahkan para hamba Tuhan biasanya sudah di luar kepala. Ya, semoga pengertiannya pun tidak di luar kepala. Dilakukan juga. Yap, mari kita baca bersama-sama Yohanes pasal 3 ayat 16. 1, 2, 3. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Bapak dan Ibu coba garis bawahi kata, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ya, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, lewat kebenaran firman Tuhan ini, coba kita perhatikan dunia kita hari ini, di sekitar kita. Kalau saya mau bilang, sebenarnya dunia kita hari ini sedang sakit. Yang sedang tidak jelas. Ya, sedang tidak jelas. Bahkan kasih kebanyakan orang pun menjadi dingin hari-hari ini. Kalau teman-teman saya di Jakarta bilang begini, lulu gua, mungkin Pak Pantun juga begitu. Semoga tidak, gitu ya kan? Karena beliau ada di Jakarta gitu. Lulu gua. Jadi semua berfokus pada dirinya, ya, egosentrisme, materialisme, individualisme yang akhirnya nanti melahirkan independen. Artinya manusia tidak membutuhkan lagi manusia yang lain. Ya, donatku, donatmu. Nah, jadi semua milik dia begitu. Nah, hari ini sedang sakit dunia kita. Kita tengok sekarang ke kanan kiri kita bagaimana muncul berbagai macam penyakit yang tidak bisa diprediksi oleh manusia. Hal-hal yang aneh muncul begitu. Nah, saya mau bilang bahwa dunia kita sedang dalam posisi yang sedang sakit. Nah, di dalam keadaan yang seperti itu, apakah kita sebagai putra-putra Tuhan, putra-putrinya Tuhan, mati kebaikan Tuhan, yang dimana firman Tuhan pagi hari ini berkata bahwa telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Kemana? Ke bumi. Kemana? Ke manusia. Ke kita. Dan setiap kita yang percaya kepadanya tidak binasa. Nah, saya melihat bahwa dunia yang hari ini sedang sakit itu perlu disembuhkan. Bisa katakan namanya? Perlu disembuhkan. Dan ternyata bahwa saudara-saudara kita juga yang ada di sekitar kita itu juga mengalami kebutuhan kita. Nah,
sekitar kita, dunia kita yang sedang lemah, yang sedang sakit, yang sedang tidak tahu kemana arahnya, itu perlu disembuhkan. Siapa yang menyembuhkan? Anda dan saya. Kita yang harus menyembuhkan. Bisa katakan amin? Katakan saya. Ya, saya yang menyembuhkan. Nah, di Timor Leste saya dengan tim. Kita tidak memberi ampun kepada penyakit apapun. Sikat. Ya, jiwa-jiwa yang sedang terikat, hajar. Pokoknya tidak ada kata ampun, setan mesti pergi. Nah, nama Yesus harus dipernyatakan. Tidak bisa. Sekarang dunia ini harus disembuhkan. Dan itu dimulai dari saya, Samuel. Saya dibantu oleh istri saya dan juga anak-anak saya. Kami di mana saja. Kadang-kadang dukun tidak suka kita. Dukun bilang, kau mengambil pekerjaan kami. Pendapatan kami hilang gara-gara kau. Saya bilang tidak masalah. Nama Yesus itu harus dipermuliakan. Jiwa itu harus memuliakan Yesus. Jadi puji nama Tuhan, banyak jiwa lewat mulut bibirnya berkata, wow, benar Tuhan itu ada. Ih, Yesus benar-benar ada. Nah, begitu ya. Padahal KTP-nya udah jelas-jelas tulis dia agamanya ini. Kepercayaannya itu. Yang tiap hari dia harus nyembahnya Yesus. Pagi Yesus, siang Yesus, malam Yesus. Begitu kesandung batu juga Yesus juga. Begitu. Tapi nggak tahu kalau Tuhan itu ada dan bisa menyembuhkan, bisa memulihkan. Kemarin kita mendengar kesaksian Mbak Sylvia yang luar biasa, Mbak Sylvia ya. Bagaimana Tuhan bisa pulihkan 6 tahun pernikahan mereka. Nah, sama juga. Kita juga di sini juga mengalami hal yang sama, beberapa jiwa di Timor Leste. Mereka mengalami ya broken home, pernikahan yang tidak sehat. Tapi oleh anugerah Yesus, ketika Yesus hadir, ini membuat saya begitu kagum dengan Yesus. Dulu saya seorang penjahat, ketika kenal Yesus, saya bilang, wow, Yesus dahsyat. Yesus itu ada. Nah, sekarang Yesus itu benar-benar ada. Dulu pendeta ibadah, saya lemparin rumahnya pendeta. Gitu. Ya, Pak Pendeta, haleluya, batu datang, geng. Ya, pendeta tidak marah ternyata. Baru saya tahu kalau pastor itu tidak suka marah. Dia hanya teriak, woi kau yang lempar. Suatu kali kau akan gantikan saya. Saya jawab balik, tidak mungkin. Iya, gitu. Ya ampun, hari ini orang di gereja, anak-anak saya panggil saya pastor. Saya baru tahu. Nah, begitu saya jadi pastor, ibadah, saya dilemparin juga sama mereka lagi. Saya teriak balik, woi kau yang lempar, suatu hari kau akan jadi pastor seperti saya. Puji Tuhan. Ternyata apa yang kita tabur, itu yang kita tuai. Nah, satu hal yang saya percaya bahwa Bapa mengaruniakan anaknya yang tunggal, dan barang siapa yang percaya kepadanya, tidak binasa yang pertama. Nah, jadi banyak hal yang Kristus lakukan di dalam setiap hidup kita. Nah, pagi hari ini, seperti yang saya katakan bahwa salah satu contoh hidup saya yang tidak benar, ini lempar-lempar pendeta lagi pada, kasihan jemaatnya ketakutan waktu itu. Tapi puji Tuhan, pendeta punya perkataan luar biasa. Saya kembali dari Bali, saya mau cari pendeta itu. Saya mau bilang terima kasih, karena perkataanmu hari ini saya jadi seperti kau. Tapi tidak ketemu. Mungkin dia sudah di mana, nggak tahu. Nah, ini kita kembali bahwa dunia kita hari ini sedang sakit dan perlu dipulihkan. Siapa memulihkan? Kita yang harus pulihkan. Di sekitar kita ada jiwa-jiwa yang sedang membutuhkan pertolongan, yang sedang terikat, yang sedang lemah, yang sedang sakit. Nah, siapa yang harus hadir di sana? Kita yang mengerti kebenaran. Kita yang percaya kepada Yesus. Kita yang harus hadir di sana. Untuk apa? Untuk menyembuhkan mereka, untuk menolong mereka, untuk membimbing mereka keluar dari kegelapan, membawa mereka kepada terang Kristus yang ajaib. Nah, kita. Nah, saya mau bagi 4 hal. Nah, saya baca satu ayat lagi di dalam Efesus pasal 4 ayat 8. Efesus pasal 4 ayat 8. Firman Tuhan seperti ini. Dalam Efesus pasal 4 ayat 8. Itulah sebabnya kata Nas, tak kala ia naik ke tempat tinggi, ia membawa tawanan-tawanan, ia memberikan pemberian-pemberian kepada manusia. Ya, tak kala ia naik ke tempat yang tinggi, ia membawa tawanan-tawanan, ia memberikan pemberian-pemberian kepada manusia. Nah, garis bawahi kata pemberian-pemberian. Bapa memberikan putranya ke kita manusia, ke dunia ini bukan untuk Tuhan Yesus datang bukan untuk hidup santai-santai.
Seperti kita bangun pagi ngopi, kalau kayak saya di Timor Leste bangun pagi ngopi, terus ditemani 2 biji paung begitu ya. Tahu paung ya Bapak Ibu, kalau di Indonesia mungkin roti keras. Paungnya kita ini bisa lempar orang pingsan. Ya, itu keras. Tapi ada yang lembut ya. Nah, begitu. Yesus tidak diutus ke dunia ini untuk santai-santai seperti kita. Tapi dia datang untuk memberikan hidupnya, memberikan nyawanya. Dan ini saya bilang, wow, ini luar biasa. Luar biasa. Keren Tuhan kita. Nah, jadi apa yang kita bisa terima? Nah, saya mau bilang, Bapak berikan Yesus adalah pemberian terbaik. Bapak dan Ibu, kita harus aminkan bahwa Kristus diberikan ke dunia adalah itu pemberian yang sangat-sangat terbaik. Saya pikir tidak ada satu kata yang dapat kita pakai untuk melukiskan kebaikan Bapak itu. Mungkin kita hanya bisa bilang pemberian terbaik. Kalau ada kata yang lain, mungkin kita bisa pakai untuk mengalamatkan kepada Tuhan. Nah, apa saja yang kita terima dari pemberian terbaik yang Tuhan berikan? Yang pertama, nyawanya. Nyawa berbicara keselamatan. Yesus datang mati di kayu salib. Untuk apa? Untuk menebus saudara dan saya. Maka pagi hari ini kita punya jaminan keselamatan. Barang siapa yang percaya kepadanya tidak dibinasakan. Maka kita pagi hari ini mempunyai jaminan keselamatan. Bisa katakan amin? Haleluya, luar biasa. Maka pagi hari ini, kalau kita punya keselamatan, maka jangan disimpan keselamatan itu sendiri. Kita harus bagikan supaya di sekitar kita juga diselamatkan. Beberapa hari lalu saya mengambil waktu dengan seorang ibu bernama Ibu Juliana. Mungkin pagi hari ini dia sedang menyaksikannya juga. Terus kemudian ada 3 orang anak kecil yang datang. Mereka datang berdiri di depan pintu. Saya bilang, ayo dek, masuk, duduk. Mereka mengambil posisi yang sangat baik, seperti posisinya Maria. Duduk menghadap ke saya. Nah, mereka ribut, lari sana, lari sini. Mamanya marah. Saya bilang, jangan, biarkan saja. Biar dia mau lari-lari, terserah. Yang penting firman kita tabur. Satu hal yang saya yakini bahwa ketika hadirat Tuhan ada, maka hadirat itu akan menguasai area di mana kita ada. Anak-anak itu dibuatnya duduk tenang. Saya bilang, wow, luar biasa. Datang lagi. Nah, yang satu keluar. Saya bilang, kamu mau kemana? Saya mau panggil teman-teman saya. Oh, silakan. Dipanggil teman-temannya, 8 orang datang duduk. Ngeng, cek. Nah, gitu ya. Dengarkan firman Tuhan. Luar biasa. Jadi papanya diberkati, mamanya diberkati, mereka juga diberkati. Setelah itu kita berdoa. Apa yang terjadi? Mereka bilang, kami percaya kepada Yesus Kristus. Nah, keselamatan kita harus bagikan. Kita yang mendengarkan kebenaran, mari kita beritakan kebenaran itu kepada yang lain. Sehingga saudara kita, tetangga kita, keluarga besar kita, area kita, di mana kita ada lingkungan kita, semua kita diselamatkan. Saya punya prinsip, saya orang Timor Leste, kulit saya gelap. Kalau Pak Nathanael, kulitnya putih ya Pak ya, rambutnya lurus, rambut saya hitam. Ya, rambut saya lurus Pak, cuman disambar petir jadi keriting kayak gini. Enggak, bercanda gitu ya. Bercanda gitu. Ya. Tapi ada lagu, rambut lurus, rambut keriting, semuanya disayang Tuhan. Dulu saya nggak percaya diri, Pak. Dulu saya memang jahat, suka mukulin orang. Tiap hari pakai topi, masuk kelas pakai topi, guru nggak berani ganggu. Karena kita jahat gitu ya. Tapi ketika saya menerima Yesus, gambar diri saya dipulih, saya bilang, wow, saya ini ganteng. Gitu ya. Bagi diri saya sendiri, nggak tahu yang lain gitu ya. Tapi saya ganteng. Keren gitu ya. Oh, rambut saya juga bagus. Nah, dulu saya nggak percaya diri, mesti saya tutup rambut saya. Tapi ketika gambar saya dipulihkan, wow, saya tahu bahwa saya sangat berarti. Nah, saya tahu bahwa siapa yang memulihkan? Yesus itu sendiri yang datang menyerahkan nyawanya untuk saya. Dia yang memulihkan saya. Dan dia membuat saya menjadi sangat berharga. Nah, begitu berharganya saya hari ini, maka saya tidak ingin sendirian di surga. Mungkin saya akan masuk surga. Tapi kebahagiaan saya tidak lengkap karena saudara-saudara saya di Timor Leste yang hitam sama seperti saya, yang keriting seperti saya, kok tidak ada. Nah, karena itu saya harus ada di sana. Ini loh Yesus Kristus Tuhan kita, percaya padanya, percaya padanya, percaya padanya. Nah, supaya saya ada di surga nanti, saya lihat hitam, wah, kau dari mana? Timor Leste, haleluya, high five bro, sama kita, puji Tuhan. Iya, itu karena kau dulu nginjilin saya, puji Tuhan. Nah, saya berharap Pak Pantun di Jakarta, Pak Nathanael di Kalimantan, saya di Timor Leste, Pak Andreas, semua kita, Pak Vincent di Australia, nah, kita semua
Biar nanti surga jadi rame, segala macam warna ada. Ada putih, ada yang gitu ya. Saya mungkin mewakili bagian yang hitam. Haleluya. Keyboard itu harus hitam dan putih, baru melodinya, suaranya enak. Nah, itu dia ya. Percaya bahwa Yesus itu dia mati dan untuk menyelamatkan. Ayo kita semua yang sudah diselamatkan Tuhan, yang pagi hari ini kita semua yakin bahwa kita sudah diselamatkan, jangan disimpan keselamatan itu, kita bagikan. Artinya bagaimana? Ayo dong langkahkan kedua kakimu keluar, beritakan Injil supaya saudara-saudara kita juga diselamatkan. Nah, apalagi yang kedua, pemberian terbaik dari Tuhan adalah kesehatan. Di dalam kesehatan itu ada kekuatan, ada kesembuhan. Haleluya. Pagi hari ini, Bapak dan Ibu yang ada dalam Zoom ini, maupun yang ada di Facebook, Instagram, atau di YouTube, ketika engkau sakit, aduh sakit, tidak. Buka mulut, berseru kepada Yesus, Tuhan, aku percaya Engkau diberikan kepada kami, supaya Engkau menyembuhkan kami. Sembuh. Nah, begitu. Percaya saja bahwa di dalam Kristus itu ada kesembuhan. Ya, karena apa? Dia memberikan nyawanya. Darahnya itu tercurah. Untuk apa? Untuk menyembuhkan setiap kita. Maka percaya bahwa pemberian terbaik daripada Bapa adalah dia memberikan kesehatan yang sempurna setiap kita. Saya percaya untuk semua hamba-hamba Tuhan yang ada dalam harvest ini dan seluruh keluarga besar, tubuh kita harus sehat. Untuk apa? Untuk dapat melayani dia. Untuk memberikan pertolongan kepada jiwa-jiwa yang di luar sana yang sedang hari ini mungkin terbaring lemah seperti kakak dari Ibu Sinta ya yang sedang lemah. Nah, Ibu Sinta hadir di sana untuk memberitakan, untuk menyatakan kesembuhan. Dibantu oleh setiap kita yang ada dalam ruangan ini. Saya percaya bahwa pemberian terbaik itu adalah kesehatan yang Tuhan berikan kepada kita. Saya di pelayanan saya di tempat kami terlalu banyak yang seperti itu, yang mengalami sakit. Tidak punya biaya untuk pengobatan. Nah, puji Tuhan, kita punya obat yang sangat manjur, Yesus Kristus. Injil diberitakan, sakit penyakit diusir pergi, kesembuhan terjadi. Akhirnya lewat mulut bibir orang itu, nama Yesus dipermuliakan. Saya dengan tim saya, ketika kita doakan seseorang, itu sembuh. Ternyata dia tidak diam. Dia pergi lagi ke keluarganya, dia beritakan lagi. Di sini ada seorang hamba Tuhan dengan timnya begini. Kamu sakit, datang ke sini. Sudah, berhenti buang uang. Datang saja. Nah, saya dengan tim melayani seorang bapak. Dulu saya sempat posting itu, saya sempat share di grup, ya sehingga itu membangkitkan iman kita. Ada seorang bapak yang sakit. Sakitnya itu sudah sangat parah. Jadi tinggal nunggu mati. Nah, ketika kakaknya membawa saya untuk berdoa, mau doakan dia bilang tidak mau. Kami tidak mau didoakan. Nah, nanti setelah kamu doakan, kamu minta kami untuk percaya kau lagi. Ikut kepercayaan kamu, ikut agama kamu. Saya bilang, saya tidak membawa agama bagi Kristus. Seperti itu. Awalnya tidak diterima. Sakit, mau doain, tidak mau juga. Nah, akhirnya kakaknya bilang begini, kamu itu adik saya kakakmu. Saya sayang kamu. Saya punya hak atas kamu. Saya bawa pendeta saya bawa pastor saya untuk doain kamu. Kamu nggak perlu macam-macam. Pokoknya percaya saja. Nah, pada saat kami datang berdoa, dia hanya bisa terbaring satu arah. Misalnya kalau mengenang ada ke atas, udah dari pagi sampai malam harus ke atas. Kalau miring, itu sangat sakitnya luar biasa. Sakitnya luar biasa. Nah, dia sudah 3 bulan tidak bisa beraktivitas di mana-mana. Dia hanya bisa di atas tempat tidur. Minta maaf, semua aktivitas hanya di tempat tidur. Nah, waktu malam kita datang, sore kita datang, banyak keluarga sudah kumpul, mereka sudah dalam posisi persiapan ya untuk menyambut kematian saudaranya. Lucu juga ya, kami punya distrik 1 nih ya. Orang belum mati udah kumpul-kumpul, udah siap-siap ya, begitu. Saya tanya sama orang yang ajak saya bilang, "Ini ngapain orang begini banyak?" "Iya, ini kami lagi siap-siap kalau saudara kami ini meninggal, kami tinggal melanjutkan." Ih, saya dalam hati saya ngomong sama dia, "Wih, harusnya jangan. Ini orang belum mati, kalian kok sudah seperti mendoakan biar dia cepat mati." "Iya, kami adatnya begitu." Oke lah. Tapi saya dalam hati, orang ini tidak akan mati. Karena orang ini harus hidup, dan dia harus bantu saya untuk memberitakan Injil. Nah, begitu masuk, saya nggak disapa.
Biasa kalau kami di Timor Leste ini budayanya, siapapun yang datang, "Selamat pagi, Pak. Selamat siang, Pak. Selamat sore, selamat malam." Itu biasanya budaya kita. Ya, orang tidak dikenal pun begitu, harus disapa. Tapi tumben, begitu saya masuk, mereka tidak sapa saya. Muka, pasang muka nih kita nih. Saya bilang, "Hah, saya tidak urusan dengan kalian. Saya urusan dengan dia yang di dalam." Saya masuk dengan teman ini, saya dibantu oleh anak saya, kami 3 orang, doakan. Begitu kita masuk, Roh Kudus sampaikan bahwa dia sedang diguna-gunain. Oh, diguna-gunain. Haleluya. Saya punya Tuhan hebat, Bapak. Ayo, waktunya kita kerja. Saya angkat tangan, engkau turun tangan. Oke, deal ya, deal. Dah, setumpang tangan. Anak-anak bantu, yang kakaknya bantu, tumpang tangan. Tuhan turun tangan. Sudah, kami doa selesai, keluar. Duduk. Nah, cuman si kakak ini suruh iparnya, itu pastor saya. Bikinkan kopi. Meskipun kalian tidak terima dia, bikin dia kopi. Biar dia duduk, dia minum. Siap. Jadi kopi panas datang, 1 gelas. Taruh. Ini karena kopi masih panas, jadi saya tidak bisa langsung minum semua. Jadi tunggu dingin sedikit. Sedang tunggu-tunggu, tiba-tiba dari dalam suara bilang begini, "Pastor, silakan minum kopinya." Nah, saya kenal ini suara ini. Kok ini si Aditu, ini orang yang tadi kita doakan. Saya nengok ke belakang, wah dia lagi berdiri. Silakan. Saya entah kaget atau apa begitu, dia bisa jalan. Nah, kakaknya bilang, "Pastor, dia jalan." Bener ya dia jalan. Langsung bilang, "Pak, saya ke belakang dulu ke toilet." Mantap. Biasanya toilet minta maaf ya, buang air besar apapun di tempat tidur. Dia jalan. Tiba-tiba dari dalam istrinya nangis, semua nangis. Saya bilang, puji Tuhan, ini paduan suara. Judulnya menangis rame-rame. Haleluya. Akhirnya kopi tidak jadi yang bukan lagi menu utama. Nah, kita semua bengong dengan orang satu ini. Baru mereka keluar cium tangan. Pak, aduh, maaf Pak, tadi mantap. Kapan lagi cium tangan nih? Cium semua, cium, cium, cium. Itu Tuhan Yesus baik. Kesehatan dia berikan. Yesus memberikan garansi itu. Dia datang, dia mati di kayu salib untuk memberikan kita kesehatan, kekuatan, dan kesembuhan. Percaya saja semua kita yang hadir pagi hari ini yang punya kelemahan secara fisik, pandang salib Yesus. Bapa berikan putranya untuk menyembuhkan kita. Nah, yang ketiga, dengan cepat. Nah, di dalam kerukunan itu ada damai sejahtera, ada kebahagiaan. Bahwa di dalam Yesus itu ada kerukunan. Di dalam Mazmur juga katakan bahwa di mana ada kerukunan, kesanalah berkat Tuhan mengalir. Mau ribut-ribut, ya silakan. Kau akan miskin selama-lamanya. Nggak akan ada makanan minuman. Ayo rukun. Waktu kita rukun, kita bahagia. Berkat diperintahkan. Dia ngelihat, wah, pantun dengan istrinya, wih, rukun banget. Haleluya. Malaikat kirim berkat, cepat. Jangan lama-lama. Berkat dikirim ke Pak Pantun. Pak Pantun telepon Samuel. "Pak Sam, posisi di mana?" "Timor Leste, Covid lewat, datang ya." "Siap, Bos." Aman. Jadi dia. Di mana ada kerukunan, berkat Tuhan diperintahkan. Haleluya. Jadi mari kita, saya percaya, mari kita membangun kerukunan. Jangan kita mengasingkan diri. Saya orang percaya, saya kudus. Kau orang berdosa, saya tidak bisa hidup dengan kau. Oh tidak, kasihan. Maka kita yang masuk surga sendiri dan dia tidak. Tidak, mari kita bawa diri kita kepada mereka. Oh, di luar gelap, ya udah kita terang. Kita terangi mereka. Mari kita menerangi. Mari kita membangun komunikasi. Apapun. Hidup rukun, maka berkat Tuhan curahkan. Saya percaya keluarga yang rukun, berkat Tuhan dialihkan ke sana. Maka keluarga yang rukun itu akan mempengaruhi lingkungan di mana dia ada. Maka lingkungan itu menjadi hidup, menjadi rukun. Lingkungan yang rukun itu akan mempengaruhi kotanya. Dan akhirnya bangsanya. Nah, saya mulai dari diri saya dan keluarga saya. Kami percaya bahwa Timor Leste akan diberkati oleh Tuhan. Bahkan dari teman-teman yang lain pun kita sama seperti itu. Nah, yang terakhir, pemberian terbaik adalah kebaikan Bapa itu sendiri. Nah, apa itu kebaikan Bapa? Berkat-berkat. Saya percaya bahwa Tuhan mencurahkan berkat-Nya kepada setiap kita yang percaya kepada-Nya. Kelimpahan itu bukan saja berbicara tentang keselamatan, tapi juga ada berkat-berkat di dalamnya. Berkat apa? Hal makan, minum, dan pakai. Saya tadi malam ada pertemuan yang Pak Andreas. Beliau bilang, oh kesaksian itu buat besok. Baik Pak Andreas, saya akan bersaksi untuk itu. Sambil menutup kesaksian kita, firman Tuhan pagi hari ini. Suatu kali saya dengan istri mau pergi pelayanan. Terus kemudian, kami tidak punya uang sama sekali. Nah, istri saya tidak punya uang. Biasanya kan perempuan itu, saya tahu lah ya. Dia bilang tidak punya uang, tapi dia punya uang sebenarnya, disembunyikan.
Ya, untuk Masako, untuk Ajinomoto dan lain sebagainya. Nah, kita kalau pria ini tidak ada ya, tidak ada benar. Nggak ada di sini gitu ya. Saya bilang, "Yang kamu ada uang?" Istri bilang, "Tidak ada." Waduh, ini bagaimana kita mau ke distrik pelayanan ini? Orang butuh kita lagi, kita harus cepat ke sana, tapi istri bilang, "Ayo kita berangkat dengan iman." Saya bilang, "Woi, berangkat dengan iman sih iman, ini butuh bensin." Begitu. Lalu saya teringat akan firman Tuhan, di Kana itu kan air berubah jadi anggur. Saya berpikir juga, ayo kita jalan sudah. Istri saya bilang, ayo kita berangkat, kita percaya saja. Saya juga percaya, ya sudahlah, nanti kita isi aja air. Kita doa, air berubah jadi bensin. Haleluya, begitu. Tapi saya juga tidak mau mencoba-coba iman saya. Nanti iman saya tidak sampai bahaya ini. Tapi akhirnya istri saya kuat, saya juga kuat. Ayo kita berangkat. Di tengah jalan motor sudah mulai. Tetet, tetet. Waktu saya bilang, oh Tuhan, tolong. Tetet. Nah, adalah pom bensin, bensin eceran. Nah, kami mampir. Set. Dengan berpikir begini, Pak, tolong isiin bensin. Ini KTP saya tinggalkan. Besok saya bayar. Nah, begitu mampir di situ, si Bapak, loh, ini kan Pak Samuel. Iya, Pak. Anda kenal saya ya? Iya dong. Ah, gimana sih? Beli bensin, gampang, isi full. Padahal saya cuma bilang, coba 1 liter saja. Ya, 1 liter saja. Oh, tidak, diisiin full. Mantap, penuh. Saya dalam hati, Tuhan ini bayar pakai apa gitu ya. Tidak ada. Tapi tidak apa-apa, saya punya jaminan KTP. Kau pegang saya itu barang, itu ATM saya itu, KTP. Taruh. Sudah diisiin full, dikasihin kue-kue lagi. Dikasih bensin cadangan pula. Saya dalam hati, ini berapa ini? Ya sudah, begitu saya bilang, Pak, sudah, terus saya bayar. Pak, pergi saja. Selamat melayani. Tuhan memberkati. Saya dengan istri sepanjang jalan hanya bisa melongo. Saya bilang, KTP tidak jadi disimpan, masuk dompet lagi, nyaman dia di dalam, kita jalan dengan sambil memuji Tuhan. Kami datang ke tempat pelayanan, dan hadirat Tuhan dinyatakan, mujizat Tuhan dinyatakan, pertobatan terjadi, kelepasan terjadi. Saya bilang, Tuhan, Engkau sementara sedang menunjukkan kepada saya. Engkau sedang izinkan bahwa hari itu, saya betul-betul tidak punya uang. Bahwa supaya sebelum keluarga besar ini melihat mujizat, Engkau mau saya melihat mujizat terlebih dahulu. Dan puji nama Tuhan. Dari situ saya belajar bahwa setiap kita yang melayani, percaya saja, kita yang percaya saja bahwa Tuhan tidak membiarkan kita sendirian. Dia bertanggung jawab untuk hal makan, dia bertanggung jawab untuk hal minum, dia bertanggung jawab untuk hal pakai. Dia bertanggung jawab. Nah, pagi hari ini, mari kita percaya bahwa Yesus memberikan segala sesuatunya. Karena begitu besar kasih Allah ke dunia, ia mengaruniakan putranya yang tunggal. Kalau putra yang tunggal, itu dia sangat sayang pasti. Tapi dia berikan itu karena ada seorang yang bernama Samuel Gili itu yang sedang butuh makan. Maka dia berikan putranya yang tunggal. Untuk apa? Sehingga tersedia makanan bagi dia. Ada putranya yang lain, ada putrinya yang lain. Nah, pagi hari ini, mari kita percaya bahwa dia telah memberikan pemberian yang terbaik. Apa itu pemberian terbaik? Dirinya sendiri. Berikan kepada siapa? Kepada saudara saya, saudara dan saya. Nah, pagi hari ini kita punya jaminan. Ada keselamatan, ada kesembuhan, ya, ada kebahagiaan, dan juga ada berkat-berkat yang berkati kita. Mari kita berdoa. Bapak, hambamu selesai berbicara, tapi Roh Kudus yang super dahsyat melanjutkan kebenaran firman Tuhan ini kepada setiap telinga yang mendengar, sehingga terjadi membangkitkan iman kami bahwa Bapa memberikan putranya yang tunggal, dan kepada putra yang tunggal ini kami menikmati dan menerima segala sesuatu yang kami perlukan dalam hidup kami. Kami yang sakit, kami percaya bahwa putra yang tunggal menyembuhkan kami. Kami yang sedang kekurangan pagi hari ini, baik itu dalam masalah keuangan, baik dalam masalah makan, minum, dan pakai, bahwa putra yang tunggal yang diberikan oleh Bapa itu akan menyediakannya kepada kami. Kami mengucap syukur bahwa lepas daripada semuanya adalah keselamatan yang sempurna putra itu berikan kepada kami. Hamba berdoa di dalam nama Yesus, mari berkati setiap kami semua yang mendengarkan firman Tuhan ini. Hamba sampaikan dalam bentuk yang sangat sederhana. Firman-Mu menolong kami pagi ini. Terima kasih Allah Roh Kudus, kami mengucap syukur di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin.
Amin. Amin. Tuhan memberkati kita semua.